Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan jelasin untuk video SOP di bagian gerobak ya. Nanti saya akan jelaskan apa saja sih peralatan yang dipakai ya. Yang kedua, bahan-bahan apa yang harus disiapin. Yang ketiga, bagaimana cara dan tugas kalian apa saja. Nanti akan dijelaskan di kertas seperti ini, nanti ditempel di tiap-tiap bagian. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan jelaskan peralatan-peralatan yang dipakai di soto. Jadi ini di soto kita kan ada soto kecil, soto besar. Maka saya tunjukkan peralatannya. Ini adalah mangkok kecil, ya. Kemudian ini tatakannya sehingga nanti begini, supaya nanti saat membawa memberikan konsumen seperti ini. Jadi nggak dipegang langsung begitu. Kemudian sendok, satu set perlengkapannya ini pakai sendok soto atau sendok bebek, ya. Sebagian menyebutnya sendok bebek kayak gini. Nah, ini ditaruh di bawah. Sotonya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai mangkok besar. Nah, tatakannya sama. Mangkok besar. Oke. Sendoknya kalau untuk nasi dicampur, sendoknya pakai yang ini. Sama, tapi kalau kecil rata-rata kan dicampur tuh. Nah, cuman kalau pakai mangkok besar, kemudian nasinya dipisah, maka menggunakan piring seperti ini. Dan sendoknya pun sendok biasa ya. Nah, sendok dan garpu biasa untuk rumah makan biasa, rumah tangga biasa. Oke, gitu. Jadi ini butuhnya tadi mangkok kecil, mangkok besar dan piring sama berbagai sendok. Gitu. Itu jadi peralatan yang kita butuhin. Nah, sedangkan peralatan yang buat masak, ini namanya panci atau dandang. Ini di sini untuk kuah ayam, kemudian yang di sini untuk kuah daging. Nah, ini peralatan untuk ngambil kuahnya. Nah, itu satu takaran mangkok besar, itu satu ini. Ini sekitar 300 cc satu. Nah. Begitu untuk peralatan, nanti kita sambung di video berikutnya untuk penjelasan yang lainnya. Oke? Video berikut ini akan menjelaskan bagaimana cara membungkus soto. Ini menggunakan plastik kecil setengah kilo. Nah, di situ dia ngambil bihun, ya, yang sudah direbus itu. Nah, itu cukupnya. Terus nanti akan ditambahkan tauge di sebelahnya. Tauge kecil ya, itu yang dipakai ya. Sudah direndam air panas 10 menit tadi. Nah, dari dapur itu. Kemudian ditambahkan ayam misalnya, kalau itu ayam, atau daging tinggal ngambil daging gitu ya. Nah, terus tambah daun seledri. Oke, itu proses untuk sayurannya. Selesai ditambahkan bawang putih ya. Oke, kemudian diikat. Untuk kuahnya nanti akan dikasih plastik tersendiri. Nah, supaya nanti harapannya, nah itu udah jadi kuahnya, ya. Plastiknya disiapin, kuahnya agak besar nih plastiknya. Nah, terus dimasukin kuahnya dari situ. Nah, harapannya nanti ketika konsumen sampai di rumah, bungkusan itu diberi porsi 1,5 ya, 1,5 gayung. Maka harga bungkus sedikit lebih mahal karena memang volumenya lebih banyak. Nah, itu tinggal diikat. Ya, seperti itu. Nanti tinggal konsumen manasin kuahnya, terus itu disiramkan ke ini apa namanya, racikan sayur tadi itu. Udah selesai, tinggal dikasih ambil plastik resek. Kemudian dua-duanya dimasukkan ke dalam resek, selesailah itu proses membungkus. Ya, seperti itu. Oke, selesai. Itu ya, tolong disimak dengan baik-baik ya.
Ya, video ini menjelaskan bagaimana meracik mangkok kecil. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika nasi dicampur seperti ini, itu nasi nggak boleh kebanyakan ya. Ini kalau terlalu banyak nanti nggak bisa diaduk. Ya. Jadi kalau toh mending kalau sama-sama mendingan kurang daripada lebih. Seperti tadi, cuman kan mesti bihunnya nggak terlalu banyak, nanti terlalu penuh soalnya. Jadi sedikit aja di samping ya, natanya dipepetin ke samping. Biar tahu tuh kekurangannya apa. Nah gitu, tauge. Terus sama daging, ini contohnya daging. Oke. Terus diberi daun-daunan. Nah itu bawang goreng. Itu belakangan boleh, di depan boleh. Sekarang tinggal diberi kuah. Karena daging, kuahnya daging, makanya daging posisinya di tempat yang berbeda. Nah, jadi dandangnya berbeda, bumbunya berbeda. Ya, dikasih kuah. Itu kuahnya kuah dagingnya, diperhatikan kuahnya berbeda dengan kuah ayam. Itu untuk racikan mangkok kecil. Berikutnya kita akan berikan contoh nanti di mangkok besarnya nanti ya, habis ini ya. Jangan lupa saksikan terus. Nah, ini video ini menjelaskan untuk mangkok besar ya kali ini ya. Nah, itu mangkok besar, kasih nasi. Yang campur nih ceritanya. Kalau yang pisah nanti nggak ada nasinya, tentu saja. Nanti dia akan menambahkan soun ya. Atau bihun. Kita pakainya bihun kali ini, bihun jagung. Kemudian seperti tadi ditambahkan tauge, tepi ya. Nah, kenapa di tepi? Supaya nanti kelihatan urutannya. Dan suiran ayam. Nah, ayam udah disuirin, taruh di sebelahnya lagi. Oke, cukup. Nah, terus diberikan seledri. Nah, setelah itu diberi kuah dulu. Nah, diberi kuah, baru nanti diberi taburan bawang. Ini kuahnya tentu kuah ayam, ya, kuah ayam di tempat yang berbeda. Nah, seperti itu. Dikasih kuah. Satu mangkok besar itu 1 gayung. Ya, itu sekitar 300 cc. Kemudian ditaburkan bawang goreng. Ya, karena ini sotonya dicampur, maka sendoknya nanti pakai ayam ditambahkan juga kentang goreng. Sendok bebek. Nah, itu tadi ya, atau sendok soto. Taruh di bawah. Oke, itu proses untuk meracik soto mangkok besar. Berikutnya akan kita saksikan meracik untuk yang soto yang dipisah. Oke? Simak terus ya. Nah, kali ini kita tunjukkan videonya untuk soto yang dipisah. Setiap soto yang dipisah itu menggunakan mangkok besar. Jadi langsung ambil bihun. Jadi kayak dibungkus gitu. Yang tadi jadi ini cuma bihun. Terus langsung ke tauge. Ya. Nah, terus contohnya misalnya soto ayam, berarti ya kita kasih suirannya ayam. Oke, sama. Terus mundur ke sayuran. Ya, sayuran. Terus langsung dikasih kuah. Ya, kuah ayam tentu saja. Iya. Terus ditambahkan bawang goreng sama kentang goreng karena ini soto ayam. Nah, habis itu nanti bagian gerobak akan mencetak nasi. Nah, sekarang bagian gerobak akan mencetak nasi karena nasinya dipisah kan. Itu cukup ditekan, tidak terlalu berat ya tekanannya. Terus ditaruh di piring. Nah, oke. Seperti itu tampilannya. Terus dikasih bawang goreng dikit. Biar cakep tampilannya. Disitulah nanti yang namanya soto dipisah. Jadi ini soto ayam tanpa nasi, nasinya di sebelah. Maka dipisah dan dia menggunakan sendok garpu standar. Jadi sendok garpunya seperti ini. Nah, selesai sudah prosesnya untuk pembuatan soto yang dipisah nasinya atau soto pisah kata sebutnya. Oke, sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Jadi teman-teman, kalau untuk di bagian gerobak ini usahakan punya racikan seperti ini ya. Jadi ini sudah dirapik jam banyak.
ini boleh sampai 10 di jam makan, ini juga cepat habis kok. Karena nanti kita bisa hitung, kalau sehari rata-rata 600 porsi, berarti di jam-jam itu akan masak berapa, ngeracik berapa. Jadi sama ini mangkok besar, ini mangkok kecil, saya ini mangkok besar. Jadi nanti gampang ketika ada rombongan datang, ini tinggal diberikan tatakannya seperti ini, tinggal dikasih kuah, cepet jadinya. Ya, jadi kalau, oh ini raciknya ini 10, itu 10. Nah, itu berarti minimal untuk bisa ngeracik orang 10 itu sudah langsung tersedia, cepet. Jadi nggak harus nunggu. Jadi konsumen tuh maunya cepet terlayani dan tidak salah. Terus selesai bayar. Nah, beruntung kita kalau tempat itu bisa dipakai oleh putaran banyak orang kan lebih bagus tuh. Jadi nggak lama-lama. Jadi kita layaninya juga nggak boleh terlalu lama. Gitu ya, tolong yang ini diperhatikan dan dilaksanakan. Tuh, terima kasih. Oke, itu tadi adalah penjelasan SOP untuk bagian gerobak. Ya, jadi dengan video ini bisa Anda tonton berulang kali, nanti akan di-share di handphone calon karyawan. Supaya Anda dapat mengulang-ulang dan memahami benar perintah-perintah apa yang mesti dilakukan dan yang tidak dilakukan di bagian gerobak. Gitu ya. Nanti saksikan video yang lain di departemen yang lain jika Anda menguasai di bidang yang lain. Gitu ya. Oke, thank you.